kalian ngeluh, istirahat, kalian renungin di depannya kalian mau seperti apa, kalian harus mengevaluasi diri, mengupgrade diri kalian dari yang sebelumnya gitu. Jadi nanti kalian harus melanjutkan, bukan berhenti. Kembali lagi di channel Ali Molander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja tekan subscribe-nya dan langsung klik tombol merah tersebut. Terima kasih. Oke, tadi kan udah kemudian di administrasi tentang sekretaris. Gimana sih perasaan Dinda ketika pertama kali menjadi sekretaris? Kaget sih, karena kan bingung juga ya mau ngapain di sana, belum ada pengalaman juga jadi sekretaris. Cuman karena memang udah ada dukungan dari teman-teman, terus juga dari ketumnya juga memang sudah percaya gitu ya, sudah kita jalani aja gitu, karena kan masih ada sekum sebelumnya, jadi kita masih bisa belajar. Ataupun kalau misalnya dari sekum sebelumnya belum sempat untuk mengajari, kita bisa otodidak lihat YouTube, karena kan teknologi semakin canggih ya kayak, jadi kita bisa belajar dari manapun, nggak harus dari sekum terdahulu. Nah kemudian ketika dari sekum kan langsung tuh naik menjadi Wapresma. Apa program yang akan dilakukan Karida nih yang baru menjabat berapa bulan sih, kira-kira 3 bulan ya? Iya, sekitar 3 bulan lah. Apa yang mau lakukan? Untuk saat ini mungkin kita bakal ngadain semacam ruang WDH ya Kak. Terus? Jadi di ruang WDH ini dimana kita ini mengevaluasi baik itu di badan eksekutif itu sendiri ataupun di organisasinya. Jadi seluruh organisasi baik itu BEM, organisasi HIMA ataupun UKM. Jadi kita mengevaluasi dan apa sih tindak lanjut ke depannya itu seperti apa gitu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya gitu. Kemudian selain itu ada lagi nggak kegiatan yang akan kemudian yang dilakukan semacam pengabdian masyarakat sih Kak, pengabdian masyarakat. Terus habis itu juga akan ada yang namanya perayaan Wisdat gitu ya, ulang tahun ya. Iya tuh, Wisdat kampus, dan itu surprise banget buat teman-teman mahasiswa. Tinggal ditunggu aja nanti. Untuk kapan-kapannya ya. Nah kemudian tadi saya dengar ada pengabdian masyarakat selama Rida di HIMA, kemudian di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Apakah Rida mendapatkan pengalaman yang luar biasa di masyarakat? Banyak banget. Boleh disebutkan ya? Sebenarnya kalau pengabdian masyarakat itu enggak sepenuhnya di organisasi juga ya, karena waktu di SMK juga sempat ada gitu kan, tinggal kita kembangin lagi tuh di organisasi. Untuk pengabdian masyarakat di HIMA ini kita ngadain yang namanya CFD yang alhamdulillah sampai saat ini masih terlaksana sama sama anggota baru, sama ketum baru. Kalau misalnya pada saat kepengurusan aku itu CFD-nya di Viladago, dan itu didukung banget sama dosen-dosen, sampai dosen pun ikut serta berpartisipasi gitu kan, memberikan baik itu secara finansial, habis itu secara pengalaman, pengetahuan, kemudian tenaganya juga gitu. Nah ketika Karida melakukan pengabdian masyarakat, ada nggak sih feedback yang didapatkan gitu atau respon masyarakat? Ada, dan itu disambut Baik, hangat, baik sama masyarakat, karena kan kayak kesempatan banget ya gitu kan, bagi masyarakat yang memang kita juga pengabdian masyarakatnya ibaratnya memberikan informasi-informasi kesehatan dengan ya ibaratnya gratis ilmu yang didapatkan lah ya kan. Jadi benar-benar disambut hangat banget sama masyarakat, kayak wah kapan lagi nih gue bisa periksa kayak gini, misalnya dengan harga murah atau misalnya mungkin gratis gitu kan, karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah buat Karida kan emang sering ngelakuin pengabdian kepada masyarakat, kemudian penting gak sih kita melakukan pengabdian masyarakat terutama untuk para mahasiswa? Itu penting banget, karena kita juga sebagai mahasiswa gitu ya, sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Terus habis itu juga masyarakat mahasiswa ini kan sebagai jembatan masyarakat lah gitu kan. Jadi memang wajib banget kita ngadain yang namanya pengabdian kepada masyarakat, dan kita juga tahu kondisi di masyarakat itu seperti apa sih gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswa bisa berpikir kritis gitu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa untuk menanggapi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut gitu.
Dan berarti emang pada dasarnya pengabdian masyarakat itu sangat penting ya, benar kata Kak Rida bilang bahwasanya pengabdian masyarakat itu bisa menyimpulkan kita sebagai mahasiswa yang mempunyai tidak perguruan tinggi, pendidikan, pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi buat kalian semua, untuk para mahasiswa khususnya di dunia kesehatan, wajib banget untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dan caranya gimana ya? Dengan mengikuti organisasi kampus maupun volunteer. Karena beberapa volunteer ataupun organisasi Karang Taruna dan Promedian dan lainnya melakukan pengabdian masyarakat. Karena dengan begitu kalian tahu situasi masyarakat bagaimana, kalian tahu permasalahan lain bagaimana, kalian tahu apa sih yang menjadi momok atau beban mereka, sehingga kalian bisa membantu secara finansial maupun intelektual. Karena pada dasarnya mahasiswa lagi-lagi kita dituntut untuk terjun ke masyarakat, dan khairun nasi anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian Kak Rida, menurut Kak Rida ini bagaimana sih cara kita mengedukasi untuk mahasiswa untuk berorganisasi? Kira-kira gimana? Atau ada masukan nggak buat para mahasiswa yang belum berorganisasi? Mungkin untuk saat ini gitu ya, cara kita untuk ngajak teman-teman untuk ikut organisasi, kita memberikan bukti kayak semacam ini loh organisasi, kita sebagai anak organisasi itu ada nilai positifnya, baik itu dibilang aktif sama dosen kah, atau mungkin nanti akan ada nilai plus dari dosen gitu kan, atau mungkin nantinya kita yang akan dicari, anak organisasi lah yang akan dicari oleh dosen. Misal ada kegiatan apa, ayo anak hima, ayo anak BEM, anak UKM ikut kegiatan ini jadi panitia ataupun yang lainnya gitu sih Kak. Bener sih, kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi selalu diandalkan oleh dosen. Jadi buat kalian semua juga sangat beruntung ketika berorganisasi, karena mendapatkan nilai plus atau value di dalamnya, entah dalam berupa nilainya bakal naik karena kalian dekat dengan dosen, maupun dengan skill. Kalian bisa public speaking, jelasin PPT bla 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 gampang, kalian bisa melobi-lobi dekat sama dosen, dan bisa memahami permata kuliahan karena kalian udah kritis. Dan Kak Rida, menurut Kak Rida bagaimana sih kalau mahasiswa itu nggak mau berorganisasi? Bakal nyesel nggak sih ke depan? Nyesel? Nyesel pasti ada, karena apa yang nggak ada di perkuliahan itu pasti ada di organisasi. Bener-bener melatih banget public speaking, karena terkadang ada perbedaan ya Kak, antara anak yang memang itu mengikuti organisasi sama yang enggak. Karena kalau yang anak yang ikut organisasi itu dia lebih lebih aware lah gitu sama lingkungan. Kalau misalnya yang nggak ikut organisasi kan kadang lebih acuh ya, maksudnya nggak banyak mungkin yang acuh gitu, tapi ada beberapa yang masih aware juga. Memang itulah pentingnya organisasi. Jadi buat kalian semua sebelum menyesal, terutama untuk mahasiswa baru, di sini Kak Rida sebagai Wapresma mengedukasi, mengajak kalian untuk berorganisasi, karena emang mungkin terdengar sangat melelahkan, apalagi kuliah kalian plus praktek kesehatan. Tapi di balik itu, value itu, di luar itu, kedepannya kalian akan mendapatkan sebuah skill yang tidak didapatkan di perkuliahan. Kalian tak mendapatkan relasi. Oh iya Kak Rida, gimana sih menurut Kak Rida, penting gak sih relasi di dalam organisasi atau di dalam kampus ketika untuk lulus ataupun beradaptasi di kuliah? Relasi itu penting banget, karena kan selain kita punya teman baru, ya kan bisa buat diajak nongkrong bareng, main bareng, itu juga bisa untuk membantu bertukar pikiran, bertukar informasi. Misal kita udah lulus terus kita bingung nih mau kerja di mana, udah mentok gitu, pasti kayak misal aku chat kakak ada lowongan kerjaan gak sih buat aku lagi nganggur nih gini, atau misalnya kebalikannya, Kak ini ada lowongan kerja, siapa tahu kakak berminat gitu kan. Jadi bener-bener wajib banget sih relasi itu, nambah teman banyak gitu. Dan itu didapatkan berorganisasi ya kan. Jadi kalau enggak pun ya emang ada sih, tapi bener-bener ruang organisasi itu ruangnya kalian untuk berekspektasi lebih tinggi, karena perkuliahan itu yang paling tinggi, momen yang paling didambakan untuk para pemuda. Karena pendidikan paling tinggi ya mahasiswa, perguruan tinggi nggak ada lagi gitu. Udah mentok anak presiden, anak siapapun mentoknya di mahasiswa. Nah kemudian Kak Rida, pesan untuk diri Kak Rida untuk kedepannya, jika udah melihat video ini Kak Rida masih menjadi wapres, belum bekerja, belum bisa menghasilkan duit, walaupun menghasilkan pun paling mengikuti part-time seperti vaksinator ataupun lain sebagainya. Tetapi 5-10 tahun ke depan, apa yang mau diucapkan oleh Rida
depannya? Tidak, kalau kamu nonton video ini, kamu harus ingat pengalaman kamu sebelumnya, bagaimana kamu berproses, bagaimana kamu caranya menjadi orang yang menjadi sukses gitu. Karena mendapatkan kesuksesan itu nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu, butuh perjuangan, butuh keringat yang bercucuran, butuh energi, butuh pengetahuan juga, butuh keluar uang banyak. Pokoknya jangan pernah dilupain pengalaman gitu kan, prosesnya, dan jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa cukup. Ubah mindset juga, kalau misalnya kamu pasti bisa melakukan ini, kamu pasti bisa membahagiakan keluarga kamu pasti bisa mendapatkan apa yang kamu mau jika memang kamu bisa berusaha dan terus berikhtiar. Saya juga menjadi saksi bisunya Karida. Emang dari dulu Karida sering curhat ke saya gitu, sering bicara, Kak, saya punya masalah gini, dan sampai sekarang menjadi wapres, dan kedepannya saya akan undang Kak Rida lagi ke podcast ini. Siapa tahu udah menjadi menteri, menjadi apa gitu kan, nggak tahu ya gitu ya. Makanya inilah yang membuat saya membuat podcast yang isinya anak muda. Karena apa? Orang-orang tua, bukan kita nggak menghargai, tapi mereka udah jelas track recordnya. Tapi ketika anak muda belum mempunyai apa-apa, hanya mempunyai impian yang besar, kerja keras, itu kedepannya saya akan undang lagi ini loh, yang bisa menyebabkan kamu sukses karena udah termotivasi. Apalagi 5 tahun ke depan lihat podcast itu rasanya gimana gitu ya. Wah, dulu kayak gini ternyata gitu kan. Dan kemudian pesan untuk mahasiswa Rida ada nggak, sebagai Wapresma atau sebagai diri Rida sendiri yang berorganisasi lama, buat mahasiswa seluruh atau kesehatan boleh? Mungkin untuk secara keseluruhan ya Kak. Mungkin untuk secara keseluruhan ubah mindsetnya, bahwasannya kalian itu pasti bisa melakukan hal apapun itu. Kalian jangan pernah takut salah, jangan pernah takut untuk memulai, karena selagi kita bisa, selagi kita mampu, coba terus mencoba. Kalau misalnya kita ngerasa capek, misalnya ngeluh gitu ya Kak, boleh ngeluh karena itu wajar banget, manusiawi kan Kak, itu manusiawi banget. Kalau misalnya ngeluh nggak apa-apa, istirahat, tapi jangan berhenti Kak. Istirahat aja, tapi harus dilanjut gitu kan. Jadi mungkin itu aja sih Kak, kayak kalau kalian ngeluh, istirahat, kalian renungin di depannya kalian seperti apa, kalian harus mengevaluasi diri, mengupgrade diri kalian dari yang sebelumnya gitu. Jadi nanti kalian harus melanjutkan, bukan berhenti. Itu pesan dari Kak Rida, seorang Wapresma sekarang yang penuh lika-liku kehidupannya, mulai dari sambil jualan, sambil kerja, sambil menjadi organisasi, mendapatkan sebuah posisi yang harus dipertanggungjawabkan, tapi dia bisa membalance semuanya hingga perkuliahan pun tidak dikurangi atau tidak mendapatkan nilai yang buruk. Dia bisa membalance-nya. Dan buat kalian semua, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Mungkin Karida pun hari ini dulunya adalah orang yang gak tahu apa-apa, tapi ingat, bakat itu diciptakan, bukan dilahirkan. Pada dasarnya semuanya bisa. Kalian bisa public speaking, semuanya bisa. Karena apa? Itu bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Dan buat semuanya saya pesan, jangan lupa share, komen, dan subscribe channel saya. Karena dengan kalian men-subscribe, men-share, dan like, dan komen, dengan begitu saya semangat lagi untuk mengedukasi kalian, memberikan pengalaman dari orang-orang hebat seperti Karida maupun orang-orang hebat seperti yang lainnya yang akan saya undang untuk masuk ke podcast kali ini. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ali Maulana. Saya Rida Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.